Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya Andromeda Oktoberia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman semua, yaitu mengenai berita penting mulai tahun 2022 untuk seluruh pemilik kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, informasi selengkapnya silakan teman-teman simak videonya. KTP atau kartu tanda penduduk berfungsi untuk menunjukkan identitas sebagai warga negara. Nah, kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP telah dikenal sejak tahun 2009. Nah, seiring berjalannya waktu, KTP mengalami perubahan. Nah, saat ini Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah menguji versi baru dari EKTP yang nantinya disebut sebagai EKTP digital atau identitas digital. Kemendagri mulai uji coba EKTP dan KK digital di 50 kabupaten kota untuk mempermudah transaksi pelayanan publik dalam bentuk digital. Nah, teman-teman, identitas digital nantinya akan ada dalam aplikasi di ponsel yang memuat data diri dan hanya bisa diakses oleh pemilik menggunakan kode verifikasi. Nah, syaratnya yang pertama sudah memiliki EKTP, kemudian memiliki gawai atau HP, berikutnya berada di wilayah yang memiliki koneksi internet atau jaringan internet, kemudian dapat menggunakan teknologi. Nah, kemudian menu di dalam aplikasi KTP digital di situ ada menu data keluarga, kemudian ada dokumen kependudukan berupa KTP dan kartu keluarga. Berikutnya, dokumen hasil integrasi NIK, ada sertifikat vaksin, kemudian NPWP, surat kepemilikan kendaraan, dan lain-lain. Berikutnya ada kode QR EKTP digital dan jaringan internet untuk bisa mengakses. Lalu bagaimana nasib warga yang tidak memiliki ponsel? Menurut Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri, masyarakat yang tidak memiliki ponsel smartphone atau jaringan internet tetap dilayani untuk membuat EKTP, namun bakal tetap dicetak secara fisik. Untuk itu, Dukcapil tetap memberikan pelayanan pembuatan identitas digital ini secara bertahap. Yang belum punya handphone dan belum ada jaringan, tetap kita layani dengan bentuk fisik dan pelayanan manual seperti sekarang ini. Bagi masyarakat yang memiliki smartphone dan jaringan internet, nantinya setelah menginstal aplikasi akan diminta melakukan verifikasi mulai dari NIK, alamat email, dan nomor HP. Nah, lalu kemudian akan diminta untuk verifikasi. Nah, rencananya EKTP digital ini bakal diterapkan secara bertahap mulai tahun ini. Nah, lalu apa bedanya antara EKTP digital dan KTP reguler? Nah, berikut perbedaan antara EKTP digital dan EKTP reguler. Nah, secara sederhana, EKTP digital ini bentuknya adalah aplikasi yang memuat tentang identitas diri dari seorang warga. Seperti yang tertera pada EKTP secara fisik, di situ ada nomor induk kependudukan, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Nah, EKTP digital secara pengoperasian itu mirip dengan aplikasi Peduli Lindungi, di mana warga harus mengunduh aplikasi ini dan mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mencocokkannya pada data identitas pribadi yang ada di EKTP fisik. Selain itu, identitas pribadi EKTP digital atau identitas digital juga bakal memuat data lain yang terintegrasi dengan NIK, seperti kartu keluarga, kemudian kartu vaksin, selanjutnya NPWP, kemudian kepemilikan kendaraan, dan sebagainya. Nah, nantinya dengan identitas digital, warga tidak perlu lagi membawa EKTP fisik. Nah, karena nantinya identitas diri akan tersimpan dalam aplikasi yang ada di ponsel. Kemudian, kebutuhan administrasi yang membutuhkan data identitas diri nantinya juga tidak perlu menggunakan EKTP fisik. Nah, lalu benarkah dengan adanya EKTP digital, kita tidak perlu fotokopi?
Nah, identitas digital memiliki fitur kode QR yang bisa dipindai atau di-scan untuk memverifikasi identitas diri. Jadi, warga nantinya tidak perlu repot fotokopi ektp dan atau data lain terkait dengan NIK untuk melengkapi syarat administrasi dalam kegiatan tertentu. Nah, selain itu, Bapak Zudan juga menyebut syarat membuat ektp digital atau identitas digital antara lain masyarakat perlu memiliki smartphone, kemudian berada dalam wilayah jangkauan jaringan koneksi internet, dan bisa mengoperasikan smartphone. Nah, aplikasi identitas digital atau Digital ID bisa teman-teman unduh melalui toko aplikasi yang ada di smartphone teman-teman. Setelah aplikasi tersebut terunduh, maka teman-teman perlu mendaftarkan diri dengan mempersiapkan data yang ada di KTP teman-teman. Nah, setidaknya ada 3 tahap yang perlu dilakukan untuk memiliki identitas digital setelah mengunduh aplikasinya. Pertama, teman-teman harus memasukkan NIK serta memasukkan alamat email dan nomor ponsel yang aktif. Kemudian yang kedua, melakukan verifikasi wajah. Kemudian yang terakhir, melakukan verifikasi email. Nah, manfaat dari KTP digital ini diantaranya yang pertama, untuk mempermudah transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Kemudian mencegah penyalahgunaan data kependudukan. Berikutnya, menghemat biaya pembuatan identitas. Nah, selain itu, untuk mitigasi resiko, di situ pada layanan penerbitan ektp fisik tetap disediakan untuk warga yang tidak memiliki HP. Kemudian, untuk keamanan data terjaga dengan PIN dan teknologi face recognition. Kemudian peningkatan keamanan data dari ancaman peretas. Nah, selain itu, manfaat dari KTP digital ini, manfaatnya di sini dapat meminimalkan pemalsuan data, kemudian mempermudah registrasi. Berikutnya KTP elektris dan KK sulit dipalsukan dan bisa mendukung belanja online. Nah, itulah tadi teman-teman informasi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.